flexing rumah mewah beserta isinya, malah berujung wafat. Kok bisa ya? Nah, sini merapat. Yang kepo dengan kasus ini, mari kita ulas kisahnya di sini, di Horror Area. Kisah ini dimulai dari seorang ibu rumah tangga yang bernama Resti itu. Ia tinggal di Kabupaten Bogor. Seperti ibu-ibu lainnya, ia pun aktif tuh di media sosial. Ia pun rutin memamerkan pembangunan rumah mewah miliknya. Informasi yang dibagikan di TikTok berujung malapetaka tuh gengs, di mana para perampok menyatroni rumah Resti di Cimayang Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada hari Rabu 18 September 2024 kemarin. Suaminya yang bernama Haris pun dalam peristiwa tersebut yang memilukan tersebut tuh gengs. Di sisi lain, Resti dan ibu kandungnya serta anak-anaknya mengalami luka-luka tuh karena dianiaya perampok tersebut. Haris ditemukan di dalam mobil yang terparkir di garasi rumahnya. Sedangkan Resti mengalami luka tuh di bagian kepalanya. Sementara anak korban yang berinisial A mengalami luka memar akibat dianiaya pelaku. Lalu, ibu Resti yang bernama Nining mengalami luka-luka serius di bagian kepalanya. Kasus memilukan itu sontak menjadi sorotan perangkat desa dan warga setempat. Ketua RW setempat yang bernama Ayar pun menyebutkan terduga pelaku perampokan di rumah mendiang Haris tersebut berjumlah 4 orang. Menurut kabar yang beredar, korban pun dianiaya di dalam kamarnya. Setelah dari kamar, ia pun lalu ditarik tuh dan langsung dibawa. Pungkas akhir kala itu. Hingga saat ini, para pelaku yang merenggut nyawa Haris tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, yang bikin geger, publik pun dikejutkan tuh dengan postingan terakhir korban di sosial medianya. Ternyata, beberapa hari sebelum insiden perampokan tersebut, korban yakni Resti sempat membuat unggahan tuh di akun TikTok miliknya. Dalam postingan tersebut, Resti pun memamerkan momen kebersamaan dengan sang suaminya. Terlihat dalam video tersebut, Resti merasa sumringah tuh menikmati permainan dan pemandangan di kawasan puncak tuh gengs. Tak cuma itu, publik juga dibuat syok tuh atas unggahan Resti yang sempat memamerkan seluruh isi rumahnya. Ternyata sejak bulan Juni 2024 kemarin, Resti pun beberapa kali tuh membagikan perkembangan rumah mewahnya yang sedang ia bangun. Resti pun secara detail merekam setiap sudut dari rumahnya tersebut. Dengan detail, Resti pun merekam setiap sudut rumahnya, mulai dari dapur, ruang tamu, hingga kamar tidur. Dari postingannya, terlihat rumah Resti yang bernuansa cat hijau dengan perabotan mewah yang lengkap, yaitu sofa di ruang tamunya. Dan juga ada kitchen set lengkap tuh di dapur mereka. Aku doakan kalian jadi orang sukses ya. Amin. Ungkap Resti dalam postingannya tersebut. Melihat unggahan Resti yang secara lengkap memperlihatkan seluruh isi rumahnya, warganet pun ramai tuh berkomentar di akunnya tersebut. Di sisi lain, beberapa warganet pun tampak ikut bersimpati tuh dan prihatin atas apa yang menimpa korban dan keluarganya. Resti pun lolos dari lantaran berpura-pura pingsan saat dianiaya kawanan perampok yang berjumlah 4 orang tersebut. Elis merupakan kerabat korban yang pertama kali mendatangi lokasi kejadian tersebut. Jadi, si pelaku itu udah pada keluar. Suasana sudah sepi, mobil juga sudah keluar. Setelah itu, Resti pun langsung mengunci pintu, baru menelepon saya, ujar Elis kala itu. Setelah mengelabui para pelaku, Resti pun bergegas menghampiri ibunya yang tergeletak tak berdaya di dalam kamarnya.
Ketika suasana sudah kondusif, Resti pun segera mengunci pintu kamar bersama anak dan ibunya dari dalam rumahnya. Kala itu, ia pun sekeluarga merasa sangat ketakutan. Tak lama berselang, Elis dan suaminya pun tiba tuh di lokasi tersebut setelah mendapat telepon dari Resti yang kala itu meminta pertolongan. Saat itu, Elis dan suami pun menuju kamar tujuan, tapi melalui kamar belakang. Pintunya pun diketok-ketok, namun keadaan saat itu masih dikunci. Ternyata si pintu tersebut dikunci tuh dan ditutup pakai lemari di belakangnya. Persis kayak di film-film horor tuh, gengs, kayak gitu yang ketakutan banget. Elis pun mengungkapkan pada saat itu Resti pun masih bisa membuka pintunya tuh yang diganjal dari dalam sekuat tenaga. Namun betapa terkejutnya Elis saat itu ketika mendapati kakak dan keponakannya sudah tergeletak di kasur dalam kondisi tak berdaya. Ibunya kala itu sudah tergeletak, napasnya pun sudah tersendak-sendak tuh dan gak bisa ngapa-ngapain. Kalau Resti masih bisa ngomong dan juga masih sadar. Jelas Elis salah itu. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cibung Bulang, yaitu Kompol Heri Hermawan, pun mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, 18 September 2024 pada dini hari. Korban THS ditemukan di dalam mobil dengan luka serius di area kepala dan leher oleh kain. Berdasarkan keterangan dari saksi yang merupakan kerabat korban, ia pun sempat meneleponnya sekitar pukul 4 subuh tuh. Dalam perbincangan melalui telepon tersebut, istri dari sang korban meminta tolong tuh karena takut nyawanya terancam saat itu. Setelah saksi dan suaminya tiba di lokasi, mereka pun menemukan rumah dalam keadaan berantakan dan penuh darah. Setelah itu, para korban pun langsung dibawa tuh ke Puskesmas Cibung Bulang sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Lewiliang. Ungkap polisi tersebut. Dari hasil olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian, para pelaku pun diduga berjumlah 4 orang. Nah, kalau yang ini agak lain nih. Selain itu, botol dan kopi pun ditemukan tuh di sekitar halaman rumah mereka dengan berceceran. Para pelaku juga diduga melarikan sebuah mobil jenis Expander milik korban tersebut. Nah, ini kayaknya pelaku nih nyantai dulu nih. Ngopi dulu. Aduh, nih. Ada ya nyantai itu. Emang zaman udah edan. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kepolisian antara lain yaitu dengan memeriksa para saksi, mengumpulkan barang bukti, dan membawa korban ke rumah sakit tuh untuk perawatan lebih lanjut, ungkap Kapolsek Cibung Bulang. Nah, bahaya kan flexing kekayaan di sosial media. Orang lain tuh gak akan peduli tuh dengan kesuksesanmu. Apalagi zaman lagi banyak orang butuh uang. Tadinya pengen kelihatan wah, malah jadi bumerang kan buat diri sendiri. So, semoga kita lebih berhati-hati di zaman yang lebih edan ini ya. Nah, buat kalian yang mau berkomentar, silahkan aja. Tulis aja di kolom komentar ya. Mari kita diskusi sama-sama.